Saya keluar dari rumah, hidup di jalanan, dan menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang tidak berkenan. Tidak pernah tersirat di pikiran ini untuk menjadi seorang pendeta. Ketika dulu saya diselamatkan Tuhan, maka komitmen saya harus menjadi berkat untuk teman-teman muda ketika saya ditempatkan di mana saja. Sangat luar biasa ya, tepuk tangan dulu kalau saya menjadi Anda. Tidak harus kita kalau mau menjadi orang hebat, ya, kakak dorang pace-mace dengan latar belakang yang wow, tapi tanpa kita orang sadari hal yang biasa dan kita orang lakukan dengan panggilan hati yang tulus justru menjadi pintu berkat. Nah, Pendeta Sun, bahkan ibaratnya kita sering mendengar ya bahwasanya percayalah Tuhan itu akan selalu memberikan kita yang terbaik. Tapi di saat kita di titik nol, Tuhan mana janjimu? Kita orang marah loh, kok kita marah dengan yang di atas. Seolah-olah kita punya rasa egois yang begitu sangat besar. Tapi kembali lagi ke firman Tuhan yang berkata di 1 Timotius, maaf ayat 4 ya. Jangan seorang pun Ya, menganggap engkau rendah. menganggap engkau rendah. Sebenarnya bukan hanya untuk di kaum muda saya, tapi untuk semua. Itu Semua artinya orang. kan kita tidak punya rasa percaya diri. Iya. Lagi-lagi kita orang dan pasti juga kami pribadi yakin yang sedang menonton channel ini masih penasaran. Kok Anda tuh berani langsung menyeberang, ambil keputusan menjadi pendeta, bahkan ceritanya Anda menjadi pendeta tanpa ijazah lulus SMA Hikmah Yapis. Iya, benar sekali. Bagaimana? Jadi itu yang tadi saya bilang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu itu saya memilih untuk mengikut Yesus karena ketika duduk sendiri saya memikirkan ketika kehidupan saya terus bertumbuh, pastinya saya ingin memiliki keluarga. Pastinya saya harus memiliki teman hidup. Tetapi akibatnya ketika saya terbentur dengan kondisi apapun itu, saya menjadi sempat memiliki keraguan-raguan. Tapi tadi Tuhan, Dia mengizinkan kita untuk menikmati kehidupan yang terendah dari titik nol. Itu supaya ada maksud yang Dia mau kasih tahu untuk semua orang melalui diri kita. Benar sekali tadi Saudari Uli katakan, saya masuk di STT tanpa ijazah. Iya, waktu itu tahun 2009 saya sekolah di salah satu sekolah swasta milik Muslim, SMA Hikmah Yapis. Saya juga tidak lulus. Teman-teman ABG itu semua lulus. Terus ternyata ketika saya mengalami hal itu, sempat memang kecewa. Saya sudah kerja di gereja, saya sudah ada di dalam persekutuan, kenapa hal ini harus terjadi? Tetapi sebenarnya itu menjadi batu loncatannya saya daripada Tuhan untuk mau kasih tahu bahwa sebenarnya tidak selamanya orang yang gagal itu dia tidak punya kesempatan hidup untuk melakukan karya-karya terbaik yang Tuhan izinkan. Saya masuk di STT itu hanya dengan sebuah amplop yang waktu itu saya tunjukkan sama panitia waktu itu bahwa saya tidak lulus. Setelah mengalami 3 kali pertemuan dengan Bapak dosen, waktu itu ketua panitia, Bapak sekarang sudah almarhum Bapak Jorgen Saur. Beliau bilang, diterima, tapi harus ada konsekuensi yang diterima, yaitu bagaimana bisa dapat ijazah, terus nilai baik. Dan puji Tuhan, Tuhan membimbing sekalipun dalam masa perkuliahan ada banyak sekali tantangan, tapi Tuhan izinkan di tahun 2015 Tuhan izinkan saya menyandang gelar sarjana teologi. Dan puji Tuhan, saya tidak menunggu lama karena saat itu 2016 ke 17 sudah ada persiapan untuk penerimaan sebagai calon vikaris. Dan atas izin Tuhan
hal yang tidak mungkin. Tepat pada tanggal 28 April 2019 saya diizinkan untuk diteguhkan menjadi seorang pendeta di dalam gereja Kristen Injili di tanah Papua. Haleluya, kebesaran Tuhan, kuasa dan mukjizat ya. Iya, Hanya Tuhan yang bisa mengangkat kita dari titik nol, bahkan ibaratnya tidak diakui oleh siapapun, tapi Benar. boleh menjadi pahlawan. Tapi bukan untuk pahlawan yang diagung-agungkan manusia, tapi di mata Tuhan penuh dengan kasih. Luar Iya. biasa kasih Tuhan ini. benar. Wow. Pemirsa dan juga saudara terkasih yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita kembali lagi tentunya dengan topik kitorang ya, untuk kali ini bahwasanya Roh Kudus memberikan pengaruh yang begitu sangat luar biasa, sangat dahsyat dalam kehidupan Pendeta Sunardi ya. Iya. Generasi muda yang berani dan penuh iman dengan terang dunia, dan tentunya bukan menjadi hal yang mudah ya bertugas di sini menghadapi pemuda-pemudi di Kuansu, karakter-karakter yang tidak mudah. Ini apakah harus menjadi pendeta yang tegas, yang marah-marah, atau bagaimana ini untuk boleh merubah mereka menjadi lebih baik dengan kasih Yesus? Iya. Ada pergumulan panjang ketika bagaimana sebuah jemaat itu yang memiliki 4 tiang. 4 tiang itu PAR, PAM, PW, dan PKB. Itu 4 tiang itu harus berdiri kokoh. Tadi dikatakan bagaimana menghadapi ya. Tentunya ada banyak karakter ya. Nah, setiap jemaat adat budaya, adat istiadatnya, kebiasaannya itu pasti bermacam-macam. Tapi karakter-karakter itu tidak membuat sebagai seorang pendeta harus mundur. Biasanya ketika ditempatkan terus mengalami tantangan, kita mudah menyerah atau menghadap ke pimpinan untuk minta pindah. Tetapi di situ saya berani katakan bahwa karena Tuhanlah yang mengirim saya, menempatkan saya melalui pimpinan gereja dan klasis, sehingga harus ada hikmat yang memang berasal dari Tuhan. Selama kurang lebih 2 tahun, jalan 2 tahun 6 bulan, saya mengalami sebuah mujizat ketika hal yang digumuli itu boleh tercapai. Kenapa? Karena teman-teman muda di jemaat ini, mereka boleh aktif kembali di dalam persekutuan dan menyatakan diri. Ada, harus ibadah, begitu. Artinya mereka mau melibatkan diri lagi di dalam persekutuan, dan ini saya tidak paksakan dengan kehendak saya. Saya katakan buat teman-teman majelis bahwa kita tidak bisa paksakan mereka dulu, sebab mereka ini membutuhkan bimbingan. Kita ikut mereka punya mau, dan alhasil itu memang benar terjadi bahwa kita tidak bisa paksakan mereka. Kalau kita paksakan mereka dengan ikut kita punya mau, orang bahasa setiap hari amato selama jalan, kita tidak dapat mereka lagi. Dan harus ada cara bagaimana bisa merangkul, bagaimana bisa memberdayakan mereka, dan itu kita berikan kepercayaan. Kenapa? Mereka sebenarnya bisa, cuma tidak diberikan kepercayaan. Teringat dulu ketika ada di dalam tim ABG itu, kami diberikan kepercayaan untuk membersihkan gereja, lipat liturgi, atur tempat-tempat ibadah, diberikan kepercayaan untuk membantu dekorasi orang menikah waktu itu. Dan saya sedang menggunakan konsep itu bagaimana teman-teman muda ini mencintai gereja mereka, mencintai Tuhan Yesus yang adalah pemilik daripada kehidupan ini, dan bagaimana mereka juga tetap ada di dalam persekutuan. Luar biasa ya. Bahkan Anda dan teman-teman ABG pernah makan bersama dengan hamba Tuhan dan seluruh majelis satu meja, makan yang sama ya. Luar biasa sekali. Dan Pak Cemace, Kakak Dorang, dengan topik kita pergaulan yang sehat dalam Roh Kudus dan kasih Yesus Kristus, kita kembali tentunya di firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena anak muda jadilah teladan bagi orang-orang percaya
dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Iya. Orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Iya. Sebelum kita orang mengubah orang, kita juga harus berubah. Ini yang Benar sangat sekali. mudah. Banyak mengaku saya anak Tuhan Kristus, tapi tingkah laku pun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini kembali lagi tantangan yang begitu sangat besar di sini. Harapan seorang pendeta Sun dari anak-anak muda khususnya di Kuansu, apa yang ingin nantinya ditinggalkan setelah nanti Anda pindah tugas, ini menjadi kenang-kenangan. Harapan saya sih untuk teman-teman muda yang ada di jemaat GKI Ebenezer Kuansu, jangan pernah tinggalkan persekutuan, tetap ada di dalam persekutuan, dalam ibadah-ibadah, dan ikut terlibat dalam melakukan pelayanan-pelayanan di dalam jemaat, supaya dari hal-hal kecil inilah kehidupan kita diberkati. Ketika kita sibuk dengan pekerjaan Tuhan, maka saya meyakini Tuhan juga akan sibuk untuk kita punya masa depan. Baik, sebelum kita mengakhiri juga obrolan kita, tips, trik, pergaulan sehat di persekutuan pemuda khususnya di GKI Ebenezer Kuansu. Apa yang harus mereka lakukan secara real? Tips ya, sederhana saja. Kita membatasi diri dari hal-hal yang tidak perlu dan dari hal-hal yang akan mengacaukan kehidupan kita. Saya pikir sebagai anak-anak muda itu bukan anak-anak kecil lagi. Dan kita harus bisa membatasi diri, menilai, dan lihat hal-hal yang baik yang harus kita terima atau yang kita tidak terima. Yang lebih utama lagi, tetap terus berdoa dan ada di dalam persekutuan, di dalam rumah Tuhan. Itu paling ampuh sebagai kunci segala-galanya. Baik, kesimpulan terakhir, Roh Kudus boleh mengubah hidup kita dengan pergaulan yang sehat dalam persekutuan anak muda seluruh jemaat GKI Ebenezer, seluruh jemaat Kuansu yang ada di distrik Kemtuk. Apa yang ingin Anda sampaikan? Untuk teman-teman muda yang ada di seluruh distrik Kemtuk, secara khusus di wilayah pelayanan klasis Kemtuk Grace ya, yang saya mau bilang, mari kita saling rangkul-merangkul. Kedua, tidak hanya rangkul-merangkul begitu saja, tetapi kita bergandengan tangan, ada di dalam persekutuan, saling memberikan motivasi, saling menjaga, supaya kita tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Itu saja. Haleluya, amin. Terima kasih banyak Pendeta Sundaryo Rema Tobi. Tidak pernah terencana manusia, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kita boleh berjumpa di sini. Saya pun mendapatkan banyak berkat yang sangat luar biasa. Anda juga terberkati oleh Tuhan Yesus beserta dengan keluarga, sukacita damai sejahtera selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tuhan berkati. Saudara-saudari, terkasih, terberkati selalu oleh Yesus Kristus, dan semoga Roh Kudus ya selalu ada dalam diri kita, penuh sukacita, damai dan sejahtera. Boleh kita ambil sebuah buah yang sangat positif dari obrolan kita untuk kali ini ya Pendeta Sunardi. Perbaiki diri kita orang, perbaiki ibadah kita orang. Seperti juga salah satu pasal di pengakuan iman GKI Tanah Papua, aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi. Kita perbaiki kehidupan kita orang secara pelan-pelan pun yakin dan percaya kasih mukjizat Tuhan Yesus Kristus pun akan memberikan luapan-luapan berkat yang tidak pernah kita orang bayangkan sampai saat ini. Sampai jumpa tentunya di channel Papua Voice of Truth dengan tema-tema lain ya. Dan dari GKI Ebenezer Kuansu, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, saya Ulitari Wongso Ratulangi dan Pendeta Sunardi Rema Tobi mengucapkan terima kasih. Shalom, salam sukacita, damai sejahtera menyertai kita semuanya. Amin.